tahu keilmuan tabib jelaskan kadar basa pada air yang paling bagus seperti apa? Apa kau bisa? Begini, Duduk. kalau ini berbahaya, kalau ini bukan urusan sosial. Ya, siap lah. Ya, siap. Kalau ini pengetahuanmu berbahaya. Iya. Jangan pergi kamu di sini. Wah, Jadi begini manusia, untuk menentukan air kadar basanya itu tidak bisa didefinisikan. Kalau memang keperluannya untuk minum sehari-hari, itu dianggap 6-7. Cukup. Kalau misalnya untuk menetralisir asam, itu pH-nya dinaikkan. Asam itu apa? Yang Kan lawannya basa itu asam, Oh, yang membuat sakit itu ya? yang membuat sakit. Kebanyakan saya melihat kebanyakan orang Asia itu senang sekali makan yang asam. Contoh. Buah-buahan, ada makanan tradisional Jawa itu, Rendang. Jawa, lutis. Lutis. Rujak. Ya. Kamu tuh lutis. Ya. Yang kecut itu ya. Rokok termasuk gak? Rokok asam. Terus ada lagi kayak ya seperti katakan rendang itu lemak banyak sekali. Iya. Dan jika kalian meminum pH dengan tinggi, kadar tinggi itu bisa menetralisir asam yang sudah ada di dalam tubuhmu. Kopi, Ya, asam. asam. Tapi asam lambung itu kan tentu dari manusia. Ya. Itu beda lagi. Yang dari makanan saja. Banyak makan pedas itu memang berbahaya. Karena bisa meningkatkan asam lambung. Ya. Bereaksi. Reaksi. Kalau disiram basah maka dia akan berkurang tingkat asamnya. Netral. Netral. Bisa jadi netral atau setidaknya berkurang. Karena kita tidak tahu pH mana yang cukup untuk menetralisir Asam. Kita tidak tahu kadar asam dalam tubuh kita. Tapi setidak-tidaknya dengan minum pH tinggi atau basa tinggi itu bisa mengurangi tingkat keasaman. Ilmunya luar biasa ini. Itu yang saya tahu. Basa itu kenapa air zam-zam sangat direkomendasikan diminum manusia. Itu air Zam-Zam itu ada di mana? Apa kau tahu? Di Mekah, Nah. di dekat tempat Tuhanmu. Iya kan? Ya, Saya tahu karena itu sering dikunjungi dan saya heran. Kenapa? Kenapa sumber air zam-zam tidak pernah Tapi habis? Itu menjadi sebuah keajaiban menurut saya. nah, keajaiban dari Tuhan. Nah, iya. Ya, kau kemarin menanyakan masalah keajaiban Tuhannya itu salah satunya kan? Tapi Tuhan yang mana dulu yang kita tidak tahu. Nah, itu masalah basa. Ya sebaik-baiknya minum ya, yang bisa menetralisir kadar asam. Dengan cara menaikkan pH. Ya. Menurut Tabib Ponidin sendiri, apakah pH di atas 10 itu sudah bagus? Begini, kembali lagi dengan kebutuhan. Jika memang kebutuhannya mendesak dengan basa tinggi, bagus. Ya. Misalnya, palah banget asamnya dengan pH tinggi. Tapi jika tubuhmu merasa sehat dan baik-baik saja, makanan sudah teratur, maka pH atau basa 6-7 itu sudah sangat baik. Oh, iya. Kebanyakan basa pun tidak baik. Simbang. Nah, iya. Terima kasih ini. Berapa ini bayarnya pengetahuan itu? Berapa ya? Ini sih receh ya, 60 dirham saja. Receh 60 dirham. Ini bang. Ngawur bang. Ini bang, tangan bang. Kan itu banyak sekali manfaatnya. Kalau kalian tahu, kan itu bikin sendiri itu. Bikin sendiri. Tahu manfaatnya atau tidak? Ya tahu lah. Itu kan untuk kulit bagus itu. Ya. Kan ada ini, ada ulutannya. Kalau misalnya terlalu basah untuk ini, basah sedang untuk kulit ada. Gatal-gatal Untuk ini, ya. gatal-gatal ada semua itu. Jadi tidak bisa disamakan fungsinya. Aku percaya ini kamu tahu. Kalau memang basahnya tinggi berarti harus dicampur dengan air biasa. Iya. Ya, terima kasih ini. Tapi minum itu kepala rasa jangan. Itu kenapa efeknya? Gara-gara minum itu kelejengan. Bisa saja karena asamnya berkurang. Ada perubahan di dalam tubuh itu membuat rangsangan, Reaksi. reaksi. Wis. Dokter kok.
Iya. Kamu Jim S3 apa S2? SH ini. SPD mas. Sarjana pedagang dedak. Saya tidak mengerti yang kau ucapkan. Nah, itu ya bagus kamu minum seperti itu. Saya pikir itu sudah tinggi sekali itu. Sudah tinggi ya? Ini sudah tinggi itu. Kemarin saya ukur itu sekitar 11 lebih. Saya tidak tahu tingginya seberapa, tapi ini secara rasa itu yang saya rasakan. Ini tinggi, ini lebih dari Zam-Zam ini. Saya nggak tahu pH Zam-Zam itu ada berapa pH. Air Zam-Zam itu menurut saya terbaik. Itu terbaik. Maksudnya ini kadarnya seperti itu. Kadar. Kan dikembalikan lagi kepada fungsinya. 60 dirham. Ya. Nah ini mencari Mas Bobo, ini mau ngomong apa sama Mas Bobo? Tanya. Jadi ini kan sudah sepakat kemarin. Kita kan sudah ngomong panjang lebar tentang Tuhan. Nah, di sini saya tidak meminta bayaran setelah menolong itu karena dia menjanjikan berbicara tentang Tuhan. Tapi saya di sini meminta Mas Bobo tetap menyiapkan uang dirham terlebih dahulu. Takutnya setelah saya mendengar jawaban darinya saya tidak cocok. Tadi saya minta bayaran. Berarti kalau seandainya Mas Ganang bisa menjawab pertanyaanmu, Saya gratis itu. kalau nggak bisa, saya bayar. Iya. Berapa bayarnya? Kemarin saya katakan 600 dirham kan. Ya. Itu kan hanya balu kira-kira. Jadi ini saya sudah bawa apa namanya? Nota. Catatannya itu. Jadi yang mengalami sakit bagian kulit itu ada sekitar 152 makhluk. Dengan obatnya seharga, saya hargai 5 dirham. Murah yuk. Seorangnya itu 5 dirham. Ya, 5 dirham. Oh, gila langsung 152. Berarti ping 105. Dan nanti kau catat saja kau daripada bengong itu kan catat saja. Ini ya. lagi mendengarkan ini loh. Terus yang kakinya terkilir itu ada 30. Berapa? Itu saya samakan 5 dirham. Dicat. Terus ada yang bagian dalamnya terkena itu harganya rada mahal. Itu sekitar 60 dirham juga. Nah, saya hitung dulu. Nah, setelah itu yang tidak bisa ditolong itu satu saja. Oh, 1. Itu karena sudah tua, itu mati kaget. Mati kaget. Ini tapi Polidin hitungannya itu sangat cerdas. Tadi harus bayarnya 600 dirham kan? Ya, Bener? benar. Mas, deal dulu. Oh tidak, maksudnya itu kan kemarin. Ya. Ini kan saya setelah hitung-hitung lagi, oh ternyata tidak pas. Oh. Nah itu dicoba-cobakan saja. 260. Nah ada lagi ini belum selesai yang tidak bisa selamatkan satu. Salah kaget. Ini sudah tua. Giginya itu nang Solo ada nggak? Kan sudah bilang tadi ada 30 yang terkilir. Oh iya. Nah terus ada lagi yang bagian dalam itu 60 dirham. Itu ada 5 makhluk. Nah, itu yang bisa ditolong. Yang kabar kemarin kan banyak yang mati. Ternyata tidak. Ternyata mereka pada terpental. Oh, iya. Terpental sudah pulang dan mereka hanya luka-luka ringan saja. Itu Oh, iya. saya gratiskan itu. Oh, iya. Kalau sudah Tapi yang kayak kelas matanya, yang kemarin matanya rusak itu saya tidak bisa sembuhkan. Hanya sekitar perjalanan sakit saja itu kan gratis itu. Oh, iya. Ini yang berat-berat saja. dari Terus batiannya untuk Bang. membayarnya bagaimana ini? Tadi kayak kesepakatan apa? Udah kesepakatan sama Mas Ganang. Penyediaan katanya. Oh iya wis. Ini totalnya 910 dirham. Yang 60 belum ditunda. Yang 60 berapa satu makhluknya? Gratis. 60 itu 5 orang. 300 kali berarti. 5, 120. Wah, 60 kali 5 120 sih. 30. Berapa sudah? 6 kali 5 30 berarti 600 300. 300. Iya ini loh. Kalkulator tadi. Cocok. Nah itulah ya itu nanti itu ya. 1210 Dirham. dirham. Sedirhamnya berapa dik? Enggak tahu. Nah, mula kan. Sekarang yang saya tanyakan
kan kemarin bahas Tuhan itu kan. Saya berikan uangnya dulu. Ya, silakan. Jadi begini ya. Setelah dipikir-pikir sampai saya bati itu, saya tanya dulu, benar apa tidak Tuhanmu yang di dalam kotak? Bukan. Lah kenapa mereka pada menyembah ke kotak? Itu bukan menyembah, itu mereka itu beribadah. Nah, kenapa yang menjadi pacuan itu? Ya memang itu adalah kiblatnya, tahu kiblatnya atau tidak? Kiblat itu arah. Jadi umat Islam itu sudah ditentukan untuk arah beribadahnya itu berpusat ada di kotak itu. Itu namanya kotak Ka'bah. Ka'bah. Itu bukan Tuhan, bukan ada di situ. Dia tidak duduk di dalam atau tidur di dalam tidak. Itu sebagai kiblat orang beribadah, khususnya umat Islam. Ya, kalau yang kau pegang itu Islam kan. Berarti saya tanya tentang Islam. Iya. Begini, saya sempat menolak Islam itu benar karena ada itu kenapa nyembah di dalam kotak itu kan. Kalau saya masih menyembah, tapi yang saya sembah itu berbentuk, itu kan niskan sekali dihina. Iya, benar. Misalnya bentuknya seperti lumpur, kenapa dia kulus? Misalnya, kalau masih dia berbentuk seperti bulat, oh dia seperti bola. Ya. Kalau dia masih berbentuk, Astagfirullah. Tuhan malah apa ya? Tuh, kalau dia bentuknya butiran seperti tanah, kenapa warnanya coklat? Ya. Itu sulit sekali untuk saya mengerti. Dan itu lawan sekali dihina. Mm-mm. Oh Tuhanmu kulus, oh Tuhanmu bisa diinjak, oh Tuhanmu berbuah, itu kan tidak masuk akal. Ya. Tapi yang saya bingung lagi, terkadang benda yang ada wujudnya saja tidak berguna, Ya. apalagi benda yang tidak memiliki bentuk. Apa masih ada gunanya? Ya, terus. Ya apa tidak? Ini saja nih ada bentuknya kan, walaupun seperti ini ada bentuknya. Terkadang saya tidak memiliki manfaat, apalagi Tuhan yang tidak memiliki bentuk. Itu kayak ke belakang terus. Ya karena kamu kepinteran dia. Nah, kira-kira Tuhanmu itu seperti apa? Nih, kamu mengatakan bahwasanya terkadang yang tidak terlihat itu, yang terlihat saja tidak berguna ya, apalagi yang tidak berguna. Seperti katakanlah inilah lumpur sisa ini. Ada ini, ada wujudnya, ada bentuknya. Tuhan tidak berguna. Apalagi yang tidak berguna. Kata siapa yang tidak berguna? Terkadang. Oh. Misal apa sih? Misalnya sampah. Jangan ada bentuknya, ada saja dibuang tidak berguna. Ya, ada bentuknya. Apalagi yang tidak ada bentuknya. Nih, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu semuanya insya Allah berguna. Contoh, ini saja ini ya, ini jatuh ya. Memang di makhluk hidup tidak dimanfaatkan, tapi ini lama-lama menjadi pupuk, tumbuhan jadi subur kembali. Kan ada gunanya. Apa coba yang tidak ada gunanya? Contoh. Jangan merokok. Apa coba di dunia ini yang tidak ada gunanya? Nyamuk. Ada itu batu yang di sana, yang berdiam di batu di sana kan tidak ada yang menggunakan itu. Karena belum digunakan saja, nanti lama-lama perkembangan zaman bisa saja batu itu untuk membangun rumah. Ya. Tapi bagaimana yang tidak berbentuk? Apa gunanya? Yang tidak berbentuk. Udara. Tuh nih. Ini malah berguna banget nih. Begini nih manusia Saya tidak setuju jika Tuhan itu berbentuk. Ya. Karena dia rawan dihina. Ya. Tapi saya juga tidak setuju kalau Tuhan itu tidak berbentuk. Karena yang ada bentuknya saja kadang tidak berguna. Apalagi yang tidak ada bentuknya. Itu yang jadi bingung kamu. Lah, Pates. Nah, ini memang bicara mengenai ketuhanan menggunakan pikiran itu susah. Untuk Talbonitin. Karena banyak pikiran itu tuh. iya, memang Tuhan ini menciptakan pikiran manusia untuk berpikir ya khususnya, tapi memang juga mempunyai sebuah batasan-batasan dalam berpikir.
Itu Maksudnya, karena batasan itu. batasan seperti apa maksudnya? Aduh, saya jelaskan menggunakan apa sih ya? Nih, ya ini aja lah. Ayo. Apa ini kau tahu? Itu korek. Korek ya. Korek pematik. Pematik api, saya gambarkan saja. Ini korek siapa yang buat ini kira-kira? Yaitu manusia yang buat itu. Terus apakah korek ini bisa mempunyai pengetahuan sama seperti yang pembuatnya? Ya tidak mungkin itu karena hanya bisa mengeluarkan api. Ya kan? Apakah korek ini bisa melakukan sesuatu hal sama seperti yang membuatnya manusia? Jangan bodoh lah. Ya. Ya, tidak mungkin. Kau tahu apa yang saya ucapkan? Kita gambarkan contoh. Ini adalah makhluk ciptaannya dan manusia adalah Tuhannya. Ya tentunya dia itu tidak bisa melakukan apa yang manusia itu lakukan karena itu adalah yang menciptakan. Jadi ini mempunyai batasan-batasan. Kalau korek ini diciptakan mempunyai roda, mungkin korek ini bisa jalan. Kalau korek ini diciptakan untuk bisa terbang, mungkin korek ini bisa terbang. Tapi memang dibatasi, korek ini hanyalah sekedar korek untuk menyalakan api. Ya inilah batasan kita. Batasannya hanya bisa menyalakan api ini. Begitu juga manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, Manusia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. iya. Terus pengetahuan Tuhan sebesar apa? Nah, itu kamu tahu, Mbak. Kamu udah pinter, saya yakin. Iya ya. Kalau misalnya korek ini saya pinjam. Kalau misalnya korek ini bisa seperti manusia, ya ini tidak mungkin dikatakan korek ya. Nah, Ini dikatakan manusia. dikatakan Tuhan. Kalau kita mengerti sempurna tentang Tuhan, ya kita bukan lagi manusia, bukan lagi jin, tapi kita Tuhan. Nah, tanpa saya menjelaskan panjang lebar, itu korek saya. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti tentang Tuhan, mau tahu seluk-beluk Tuhan, lantas bagaimana saya bisa percaya? Nih, saya contohkan lagi. Kau ini pengen membuktikan bahwasanya Tuhan ada, ini contoh. Tuhan kirimkan angin. Nah, saya pernah seperti itu. Terus kamu gimana? Saya kecewa berat itu. Tuhan kirimkan petir. Kayak gitu. Betul, batu, semuanya sudah saya minta. Matahari suruh bergeser, tidak mau. Saya tanya. Bulan suruh mati, tidak mau. Saya tanya, itu Tuhan apa pembantumu? Itulah kebesaran Tuhan. Dia tidak mau lah direndahkan sama makhluk kayak kamu lah. Kamu siapa? Kamu nyuruh-nyuruh, kamu itu siapa loh? Sama dengan korek tadi tuh, masa ya korek mau nyuruh yang membuat? Ngawur, yang ada ya yang membuat ini mau digunakan seperti apa, mau ledakin aja nggak apa-apa. Karena ini dan mau diminta terus ini koreknya loh. Korek. Itulah kebesaran Tuhan, bukan kekurangan Tuhan. Oh, saya kira itu Tuhan itu malas atau bagaimana? Astagfirullah. Atau memang tidak mampu, maksudnya seperti itu. Atau yang minta seperti ini, hujan lebat. Ya, Tuhan, ini hujan. Saya minta petir ini akan menyambar di tahun ketiga. Satu, dua, tidak ada. Saya di gunung, ada lihat batu hampir jatuh ke bawah. Ya Tuhan, itu tinggal bergeserkan saja. Apa sulitnya? Itu arti kegeserkan ya Tuhan agar saya percaya kau ada. saya tanya, Sel, apakah korek ini menyuruh saya mau? Dulu saja dia tidak bisa. Lah itu sudah tahu. Hei manusia, tolong saya dikasih makan. Nah saya disuruh sama korek, males banget. Yang ada korek ini saya buang mah iya. Nah, kecuali jika kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mengikuti aturan Tuhan, insya Allah Atau doa dekat kita, dengan Tuhan. doa kita akan dijabah. Nah, Nah, pertanyaannya bagaimana saya mau dekat, saya percaya pun tidak, karena tidak ada bukti. Sekarang apa? Bentuk saja dia tidak punya. Lantas dengan apa dia membuktikan? nah itulah kebesaran Tuhan. Makanya Tuhan itu agama apa ya? Sawiyah apa ya?
agama yang dibuat langsung oleh Tuhan ya. Itu Turun dari namanya langit. turun langsung dari langit. Itu menggunakan sebuah kitab. Kitabnya itu namanya Kitab Al-Qur'an. Saya tahu itu bukan Samiyah, Apa? Samawi. Samawi. Iya. Nah, kamu lebih tahu. Kan saya mencari agama sudah dari dulu. Nah, Itu tidak cuma satu, agamanya banyak. Samawi. Itu banyak agamanya itu. Samawi adalah agama yang diciptakan langsung oleh Tuhan dan ya kan, bener kan? Turunkan. Diturunkan melalui rasul-rasul itu. Nah, Nah, itu saya tahu. Itu ada bagian-bagian, ada Samawi, ada juga yang dibuat oleh pemikiran manusia sendiri. ya. Misalnya kayak saya memiliki logika, oh berarti Tuhan sih itu. Nah, Nah itu ateis. bukan. Oh, bukan. Ateis itu tidak percaya. Oh, tidak percaya. Nah kamu ini ateis. Bukan, saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak ketemu Tuhannya. Sama. Nah, Saya sudah mengikuti Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia dan saya sangat tidak cocok. ya, Saya mengalahnya ke Samawi. Samawi. Nah, Samawi itu saya sudah beberapa mengikuti dan saya menolak. Kenapa? Nah, Islam saya belum kawin. Jadi masalah apa? Sawiyah? Samiyah. Samawi. Nah, Saya lupa lah. itu kan ada pelajaran SD dulu. 4 atau berapa itu, salah satunya Islam itu. Nah, itu kan. Nih, melalui sebuah kitab. Kitab itu namanya Al-Qur'an. Quran. Rahmatan lil Ya. alamin. Kalau kamu pengen mendalami Islam yang sejati, itu kau bisa belajar baca-baca sendiri saja lah. Nanti kamu bisa tahu sendiri. Karena saya tahu kenapa saya menyuruh jenengan ini untuk baca sendiri, karena saya tahu kamu itu kemampuannya itu lebih dari saya. Kamu tahu intelijennya itu lebih dari saya. Jadi kamu akan menemukan sendiri dengan logika yang kamu punya itu loh. Nah, apa boleh Al-Quran? Ya, apakah Al-Quran sehebat itu? Lah, lebih dari bahkan ya segala sesuatu yang belum terjadi Al-Quran sudah tahu dan itu nyata. Itu Contoh Allah. adanya hari kiamat di situ sudah dijelaskan. Saya ingin mendengar satu surat saja yang menurut kamu bisa meyakinkan saya. Al-Quran surat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah ya. Mas yang udah aja mas. Ya wis. Qul huwallahu ahad ya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kau tahu namanya Al-Ikhlas? Ikhlas? Ikhlas. Ya. Salah. Nah, ikhlas ya, Al-Ikhlas. Artikan ya, Mas Ya. Koko. Kulhu, ini ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Kau tadi malam mengatakan kepada saya tidak mau punya Tuhan ada dua. Nanti Tuhan itu diadu, saya jangkrik. Nah, katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Esa itu artinya? Satu. Nah, Berkuasa sendiri. ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad itu ayat kedua. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusannya. Ya. Semua urusan itu makhluk bergantung kepadanya. Seperti yang kau inginkan. Jadi tidak ada pembagian. Tidak. Tidak ada pembagian kamu ini tidak. Tidak. Misalnya kan ada ini saya yang kamu Tuhan ini kamu mengurus ini, Tuhan ini kamu mengurus ini. Allah itu. Misalnya kalau ada yang berharap ya Allah, apa Tuhanmu Allah. Allah. Kalau kan yang lain kan ya Tuhan, saya minta racun, saya mintanya ke dia. Saya minta tumbuhan, mintanya ke dia. Itu tidak. Tidak. Mintanya ke Allah. Allah saja. Satu. Esa. Terus ayat yang ketiga. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Seperti yang kau inginkan, bahwasanya kau tidak mau melihat Tuhan setara dengan kita. Ya itu, Tuhan itu tidak beranak, jadi Dan tidak diperanak. dia tidak diperanakan seperti yang kau inginkan. Tuhan itu tidak wanita atau laki-laki. Nah, Tuhan itu satu. terus selanjutnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, Nah, itu tuh jawaban jelas. yang paling puas buat kamu. Dan tidak ada. Berarti berani dia tuh. Tidak ada yang setara siapapun di dunia ini. dengan dia. Jadi dengan siapa? Mas, Coba ulangi lagi. Kul huwallahu ahad.
yang benar ngucapinnya. Kan saya belum belajar. Kan Oh, saya begini. Itu kan saya belum baca langsung. Nah makanya Kan nanti saya belum banyak bukti. Karena makhluk yang pintar itu akan membutuhkan banyak sekali jawaban. nah benar. Makanya saya tidak mau muluk-muluk untuk mengajarimu. Saya pungkes saja lah. Saya yakin kamu bisa mengerti mana yang menurutmu itu baik. Karena kamu bukan makhluk yang baru-baru ini mencari sebuah kepercayaan. Oh sudah lama bukan? Iya. Tapi memang yang tuanya satu memang di sini. Ya. Ini ya. Berarti kesimpulannya gini, Kok Modin. Jika Iya. kamu adalah ciptaan Tuhan, jika kau mencari Tuhan dengan logika, maka tidak akan ketemu. Itu kau harus mencari dengan kepercayaan. Kau harus yakin. Ya itu Kalau penting. kul huwallahu ahad. Lah saya yakin kan butuh bukti. Nah buktinya tadi Al-Quran maksudmu. Betul sekali. Ya, kau akan habis waktunya memikirkan. Oh, nggak mungkin seperti ini. Logikanya seperti ini. Belum sempat menyembah, yang ada kamu mati. Wah, rugi. Ya. Nah, Walau asri. demi masa. Ya, itu. Ada itu. Ada. Insana lah fiusri. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mas, ini kan sudah pelalang buana ke sana. Artinya tahu sendiri kan. Walau ngasih ini salah. Tahu sendiri artinya kan pas udah bahasa saja kamu tahu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Makhluk sepertimu saja dalam kerugian jika kamu hanya memikir hal yang tidak penting. Kau ini posisinya ini kamu di surat itu tuh di ayat 2 nih. Dalam kerugian karena kau tidak menyembahnya dari sekarang. Waktunya habis. Ini saya butuh waktu untuk percaya dengan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, saya dapatkan kitab itu dari mana? Bisa kau hubungi saya Di mana? 082. Nanti ke rumah saya tahu box yang depannya warna kuning itu. Ada ikan. Kalau enggak calling aja 082 135 923 226 Konidin. Tapi Orang ngerti apa gue angka. itu nomor untuk Itu kan rada jauh rumahmu kan. Iya. Tapi kan tidak ada jauhnya lah jika mencari sebuah kepercayaan. Kejarlah sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Konidin. Jauh. Nih, saya mau sedikit deh. Ini saya baru mendengar penjelasan tentang Tuhan menggunakan korek api. Iya. Tapi itu ya lebih mudah dimengerti. Daripada muluk-muluk kan, kau belum bertemu dengan Eyang Patih Dharma Wulung saja. Kalau kamu sampai bertemu dengan Eyang Patih Dharma Wulung, habis. habis. Kan saya tanya kenapa dihabisin. Bukan dihabisin tapi dihabisin. Kamu diajari sampai bener-bener kamu nanti sama kepalanya mentah kamu nggak bisa mengikuti pembelajarannya. Iya. Nih, Tegas ya, Mas. mungkin tahu saya sedikit ya. Tuhan Allah memberikan kalamnya itu lewat Al-Quran. Ada yang dalam Al-Quran dan ada yang ada di sekitar kita. Contoh, pepohonan, tumbuhan, alam sekitar itu sama yang dengan alam Allah, kalam, ucapan Allah. Kita jika bisa mempelajarinya, maka kita mengetahui kebesaran Tuhan. Apa Al-Quran ada tentang kesehatan-kesehatan? oh, Wah, ada. banyak banget. Sebelum nih, saya tanya awal penciptaan manusia Sampai ditiupnya ruh saja ada. ada, Butuh itu. segumpal darah ada sebelum ilmuwan seperti kamu ilmuwan mengetahui itu dari segumpal darah. Al-Quran sudah ada sebelum bintang-bintang diketahui. Al-Quran sudah ada. Kamu sampai tahu air zam-zam kehebatannya seperti itu? Ya. Nah itu air zam-zam Di Al-Quran ada. Nih, Al-Quran itu ya di situ Islam itu ada di surga neraka. Malah furusi marfu'ah akan disediakan bantal-bantal yang empuk di dalam surga. Ngapain? apa? Lah ini, Ke rumahmu yuk. lah ini uangnya gimana ya jadi? Nggak jadi uangnya foto satu aja. Nih, saya titipin aja ke kamu nih. Itu kan masih banyak. Ini hanya buat obat itu yang saya pinjam. Nah, di ajaran Al-Quran nggak boleh seperti itu nanti. Ayo cepat ke rumahmu ayo. Yo, nanti saya masih harus menyelesaikan permasalahan saya. Sabar. Kamu Kamu, itu satu itu. kamu ke pondok pesantren aja sana. Pondok pesantren Al-Husna sana.
Jangan jam segini masih banyak orang ngaji. Ayo, Kamu Bapak. dengerin. Alah, saya pengen sama ini. Ya udah. Nanti. Dan Nanti. besok siang Apa kau ikutin saya dulu nggak apa-apa? ya ikutin Jalan dulu. jalan-jalan dulu. Bisa. Siap polisi belum istirahat tapi makan ramuan sendiri. Katanya habis. Ayo, sudah salah satu dulu 30 hari. Ya nanti pulang pagi hari ngobrol dengan saya. Oh, siap. Ini Nanti dipelajarin cara bacanya dulu kan kamu nggak bisa kan? Bukan ABCD loh di situ ya. Iya. bahasa Arab kan? Iya. Iya. Tapi kan ada tajwidnya. Kol-kolah pasti. Yang penting saya tahu artinya dulu. Oh, Nah, maksudnya. ya. Kan sebentar lagi bulan puasa. Tapi Ponitin harus berpuasa. Marhaban. Ya. Ya. Ya, itu kalau puasa saya melakukan, walaupun saya bukan Islam juga. Tahu kan? Maksud dari puasa apa? Tahu. Menahan. Menahan lapar. Terus? Itu saja yang saya tahu. Bukan. Kan itu Puasa. baik untuk kesehatan itu. Bulan puasa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan suci. Berlomba-lomba beribadah. Nah, kan saya bukan Islam. Oh iya. Saya yang penting kan puasanya. Nanti puasa buka puasanya minta kolak tempat saya. Ini bawaannya saya. Ayo. Ayo ikut Di Brazil nggak apa-apa nih. Ya keluar dulu dari ini. Kasihan capek. masih masuk. Kopernya ketinggalan tuh. Salam. Ayo cepet. Waalaikumsalam. Kopernya ketinggalan. Stop dulu. Kalau mau pergi harusnya Assalamualaikum. Ini kopernya. bahaya. Assalamualaikum itu doa loh. Doa. Iya. Semoga Tuhan memberkatimu. Nah, gimana? Assalamualaikum. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja? Lah itu kan lebih gampang, Bok. Tinggal nurut kok susah banget. Ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Mas Kanang. Coba logikanya Mas Kanang kok menggambarkan apa korek. Saya tahu dia itu lebih pintar, Bo. Makanya jangan sampai kita membuat argumen-argumen yang lebih pintar, malah dia nggak percaya. Harusnya paling logika paling sederhana saja, biar dia itu mempelajari diri sendiri. Ya saya sendiri itu nggak sampai berpikir sampai korek loh. Ya maksudnya bukan ini Mas. Wah, Marcel nih. Masa kayak gitu? Ya, yaudah ya lanjut Mas. Luar biasa loh, luar biasa Mas Kanang. Salam. Assalamualaikum. Kedatangan saya ke sini Astagfirullah. hanya ingin Raden Wicaksono. kedatangan saya ke sini hanya ingin memastikan ternyata apa yang kau ucapkan itu tidak bercanda. Ya memang benar. Sudah mengetahui. Emang saya sudah mengakui kan. Setelah saya mengirimkan pasukan untuk meneliti tempat itu dan mengumpulkan saksi-saksi mata yang masih selamat, kami menarik sebuah jawaban bahwasannya memang benar manusialah yang menanamkan tombak baru kelinding di tengah-tengah persinggahan mereka. Dan dari ciri-ciri yang mereka sebutkan, semua itu mengarah kepada kalian. Terutama dirimu, karena kau yang menanamnya. Iya, saya kan sudah mengakui, Raden. Kau mengakui kesannya bercanda pada saat itu. Yang nggak percaya jenengan lo kemarin lo. Saya tidak menyangka, saya pikir kalian adalah pahlawan kami. Ternyata kalian pelakunya. Makanya saya kan sudah mengatakan kepada Tuan Raden Wicaksono. Wijaksa. Oh ya, Raden Wicaksono. Saya dengar-dengar kau mengatakan Wicaksono beberapa kali. Saya toleransi, tapi saat ini tidak. Saya tidak bisa bercanda malam hari ini. Ya, Raden Wicaksa. Wijaksa. Ya, Tuan Raden Wicaksa. Bahwasanya saya sudah mengakui saya adalah pelakunya. Tapi kau mengakui tidak pada saat yang tepat. Lah saya kan tidak tahu. Kalau saya tahu. Kau mengakui setelah kau seolah-olah menjadi pahlawan pada saat itu. Kamu udah berusaha menjelasin kemarin, cuman jenengannya yang Kalian sengaja agar saya tertipu dengan bahasa kalian.
Dan sudah saya ucapkan, saya siap dihukum model seperti apapun. Siap. Hukuman tidak bisa mengembalikan semuanya. Rakyat-rakyatku yang mereka saat ini menyandang kecacatan karena ulah kalian. Ya, informasi dari tabib pondok ini katanya sudah sembuh. Sembuh yang luka, yang cacat apa bisa dikembalikan? Yang matanya hilang. Jika ada cara lain selain menghukum yang bisa mengembalikan kebahagiaan mereka, itu lebih baik. Saya tidak berpaku pada hukuman. Saya diamanai oleh bapak saya, romo saya, untuk membangun sebuah desa di tempat ini. Ketika desa ini gagal berkembang, bagaimana saya mengatakan terhadap romo saya? Ya memang semuanya sudah terjadi. Iya, semua sudah terjadi. Apakah ada cara darimu? Ya, saya sudah meminta maaf dan siap dihukum. Ya sesuai panjenengan maunya bagaimana. Kami sudah merundingkan ini semua dari kalangan petinggi-petinggi desa ini. Masalah hukuman apa yang tepat untuk kalian? Saya walaupun bukan menjadi raja, saya hanya belajar menjadi raja di sini. Saya berusaha sekuat tenaga saya, seikhlas-ikhlasnya hati saya untuk memberikan toleransi kepada kalian. Itu yang sudah saya lakukan. Akan tetapi hasil rundingan itu semuanya tidak ada keputusan yang murni dari saya. Saya harus mendengar semua apa yang mereka lontarkan. Alasan-alasan apa yang memberikan hukuman setimpal denganmu. Saya akui kau bertanggung jawab. Tapi masalah hukuman saya tidak bisa menentukan sendiri. Hanya satu yang meringankanmu. Apa itu? Jika memang kau benar-benar siap untuk dihukum, beruntung hanya satu yang bisa menyelamatkanmu. Jika kau menanamkan tombak baru kelinding itu, dan kau tinggalkan begitu saja, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah di sini, tombak baru kelinding ini menarik perhatian banyak makhluk. Terus? Dan beberapa makhluk di tempat itu tertarik dengan tombak itu dan berusaha untuk mengambilnya. Karena dengan cara pelan tidak bisa. Dengan cara kasar mereka harus lakukan itu. Dengan memaksa tombak baru kelinding itu ditarik, ternyata tombak ini mengeluarkan energi yang luar biasa untuk mementalkan, untuk menggiring atau mengusir makhluk-makhluk yang ingin mengambilnya. Dan yang mati, yang saya sebutkan tadi malam, ada 2 makhluk. Itu pelakunya. Itu pelakunya. Ya berarti kan karena mereka, keserupaan mereka kan. Iya. Tidak bisa salahkan mereka begitu saja. Ya memang letak kesalahan dari 10, 8 kesalahan ada di dia. Tapi kan 2 kesalahan itu ada di kamu. Dan kau harus tetap mempertanggungjawabkan itu walau hanya 2 perbandingannya. Iya sudah saya katakan, terus saya harus model seperti apa bertanggung jawabnya. Saya pindahkan sudah, saya mengirimkan tabib untuk mengobati sudah. Karena kejadian itu benar-benar di luar apa yang saya pikir. Saya tidak tahu bakal terjadi seperti itu. Andai saja kejadian ini bisa diputar kembali, mungkin saja ada makhluk yang menginginkan, tidak bisa melakukan secara paksa sehingga mengakibatkan semuanya terpental seperti itu. Walaupun memang Kisumu dan anak buahnya adalah makhluk yang dikenal buruk, kematiannya pun tidak menjadi masalah untuk kami semua. Kisumo itu siapa? Kisumu Sumo itu siapa? itu pelaku pengambil. Oh, iya. berarti kan di situ ada oknum lain yang berusaha untuk mengambil, maling kalau bahasa kami. Walaupun dia dikenal buruk, atas kematiannya saya tidak menyesalkan itu. Akan tetapi yang saya sesalkan adalah nasib mereka, wargaku.
Nah, berarti kan ada oknum ketiga selain saya. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan ini akan menjadi titik toleransi jika kau benar menjawab dengan kejujuran dan apa niatmu. Jika itu masuk dalam alasan yang tepat, Silakan. maka saya akan mengampuni dosa-dosamu itu. Saya ingin bertanya, apa alasanmu menaruh tombak sekuat itu di tanah ini? Yang pertama, saya belum bisa mengendalikan tombak itu. Kau dapatkan tombak itu dari mana jika kau tidak bisa mengendalikan? Saya ini mendapatkan tombak itu dalam keadaan belum sempurna. Tombak itu diberikan oleh Mbak Endang, salah satu makhluk jin ya. Itu menitipkan kepada saya, disuruh untuk disempurnakan, Apa tujuan disempurnakannya? untuk menebar sebuah kebaikan. Kebaikan seperti apa? Jadi Mbak Endang ini sedang berhadapan dengan makhluk itu sangatlah jahat, akan tetapi tidak bisa dikalahkan. Dengan tombak itu, dengan harapan besar, yaitu untuk mengalahkan makhluk yang berbuat jahat itu. Hanya itu saja. Ya banyak sekali manfaatnya. Adakah tujuan lain selain itu? Banyak. Manusia. Adakah tujuan kejahatan? Tidak ada tentunya. Tidak ada lah. Tombak itu kan yang palsu memang banyak. Yang asli hanyalah satu, yaitu masih keturunan dari Traki Wonoboyo, Ki Mangir Wonoboyo. Nah, alhamdulillahnya dengan berusaha keras saya harus ke sana ke sini sampai akhirnya saya menemukan tombak itu, patahan tombak itu, dan disempurnakan oleh Ki Braja Brajamar. Brajamar. Coba saya kenal dengan beliau. Lah, tanya saja sama beliau, biar beliau menjelaskan. Disempurnakan oleh Empu Brajamar, sampailah sempurna. Empu Brajamar itu keberatan, sampai Empu Brajamar langsung pergi. Katanya tombak ini belum bisa dikendalikan, kita harus tahu cara kuncinya untuk mengendalikan tombak ini. Nah, akhirnya saya berusaha sekuat mungkin saya untuk mengendalikan ini, harapan saya bisa dibawa pulang. Akan tetapi saya tidak kuat, daripada saya membahayakan khususnya diri saya sendiri dan makhluk-makhluk manusia yang sekitar, lebih baik saya tanamkan di sini karena saya tidak tahu akan berimbas seperti itu. Ya memang kalau tombak itu tidak diambil oleh makhluk lain di Sumu, memang tidak ada imbas apapun. Ya berarti kan di sini memang benar saya yang menanamkan. Andai saja Ki Sumu itu tidak mengambilnya, semuanya kan baik-baik saja. Tapi memang kejadian itu sudah terjadi, ya kan? Nggak mungkin kita mengulang kejadian. Itu memang sudah menjadi suratan, sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfuz bahwasanya di tahun ini, jam ini, detik ini akan terjadi sebuah bencana seperti ini. Begini saja, akan saya rundingkan jawabanmu dengan yang lainnya. Jika memang menemui titik toleransi, akan saya ampuni kesalahan-kesalahan. Harus rundingkan. Akan tetapi untuk kemungkinan diampuni sepenuhnya itu tidak ada. Hanya sedikit pengampunan. Mungkin nantinya saya pikir kau akan dimintai beberapa hal yang tujuannya untuk kebaikan, memberikan kebaikan kepada mereka yang terkena imbasnya. Tidak apa-apa kalau memang itu adalah sesuatu Kau siap dengan itu? apa sebagai ganti ruginya lah atas ulah apa yang telah saya lakukan. Ya, saya kabarkan yang meninggal ternyata hanya dua, Ki Sumu dan muridnya. Itu adalah pelakunya sendiri. Terus kata penidin ada satu yang udah tua itu meninggal kaget tadi. Ya, itu meninggal karena usia. Yang lain ternyata selamat, akan tetapi banyak luka. Ya, semoga Hanya saja paling kau menemui makhluk-makhluk yang cacat karena itu. Karena yang lainnya tidak sembuhkan, tinggal yang itu saja. ya, baiklah. Saya harap kalian memaklumi peraturan di tempat ini. Ya, saya sangat menghargai. Makanya saya beritikat baik tadi malam untuk Berkata sebenarnya ya. mengatakan kepadamu, saya lah pelakunya. Akan tetapi dirimu selalu menyangkal, guyon, malah dikira saya bercanda. Baiklah, saya tidak ingin membuang banyak waktu. Saya akan segera rundingkan dan akan segera saya kabarkan Harus hukuman itu. apa untuk kalian. Ada oknum ketiga soalnya. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya benar mas, itu mas kalau misalkan murni karena ulah mas Kanang mungkin dia disalahkan, itu kan itu ada oknum ketiga. Kamu yang berusaha untuk merebut, akan tetapi tidak kuat akhirnya melakukan Dijelasin, dia sebuah nggak percaya.
kayak terpaan energi udah di itu kan sama sekarang. ya alhamdulillah ya. Kalau nyala. Baik teman-teman, ini malah kita harus disibukkan di balik apa yang kita tujukan ya, bahwasanya ya kita harus mengobati para warga di sini dengan bantuannya. Terus tadi ketua atau mungkin kalau bahasa kami itu lurahnya ya wijaksa ngomel-ngomel ya teman-teman, Jaksa. kita sehingga kita agak sedikit terhambat dalam prosesi untuk cara mengendalikan tombak baru cleaning ini ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja, nanti kita mau lanjut kembali ya. Ayo. Apa kok? Ini bau-bau.